Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan belajar pada pelajaran Tahsinul Tilawati wa Kitabatil Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab kedua, yaitu tentang metode membaca bacaan qalqalah. Kita pada sebab pertama mengenai pengertian bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah adalah bacaan yang ditandai dengan bunyi bergema pada salah satu huruf di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bunyi bergema terjadi bukan selain huruf-hurufnya bertasdid, juga karena letak hurufnya di tengah atau di akhir kata yang disukunkan dan berharokat selain fathatain atau tanwin fathah pada akhir bacaan, atau bisa disebut juga waqaf. Dan huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf. Apa saja? Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat to, yang kelima qaf. Atau yang biasa kita lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyebutnya dengan baju di toko. Arti qalqalah tersebut yaitu bergetar. Nah, oleh karena itu, ketika qalqalah dihubungkan dengan bacaan, berarti bacaan itu menjadi bacaan yang bergetar atau bergema. Nah, kita dapat melihat contoh. Nah, yang pertama, kalla lamma yaqdi ma amarah was-subhi idza tanaffas. Nah, itu tadi yang pertama terdapat huruf qaf. Huruf qaf itu adalah huruf qalqalah. Huruf qaf yang disukunkan di tengah-tengah ayat. Dan contoh yang kedua ada huruf ba yang disukunkan di tengah-tengah ayat juga. Nah, makanya cara membacanya harus diberikan sedikit tekanan sehingga dapat menghasilkan bunyi yang bergema dan bergetar. Contoh yang kedua, fayauma izil la yu'azzibu azabahu ahad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ terdapat huruf qalqalah yang diwaqafkan di akhir ayat. Pada contoh yang pertama ada huruf dal yang diwaqafkan di akhir ayat. Dan contoh yang kedua terdapat huruf qaf yang diwaqafkan di akhir ayat. Asalkan huruf tersebut tidak berbaris fathatain. Maka cara membacanya harus memberikan tekanan sehingga menghasilkan bunyi bergema atau bergetar yang sangat kuat. Nah, itu untuk yang di akhir ayat, yang diwaqafkan di akhir ayat. Kita lanjut pada sebab yang kedua, yaitu faktor yang menyebabkan hukum bacaan menjadi qalqalah. Bacaan qalqalah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Adapun qalqalah sugro yaitu bacaan qalqalah yang disebabkan huruf-hurufnya berharokat sukun di tengah atau di akhir kata dan berharokat tasdid. Nah, contohnya kalla lamma yaqdi ma amarah wa anzalna minal mu'sirati ma'an syajjaja. Nah, di situ pada contoh pertama ada huruf qaf disukunkan di tengah-tengah ayat. Dan contoh yang kedua terdapat huruf jim yang bertasdid di tengah-tengah ayat. Maka hukum bacaannya disebut qalqalah sugro. Dan cara membacanya harus diberikan tekanan agar menghasilkan bunyi bergetar yang cukup kuat. Yang kedua, qalqalah kubro.
yaitu bacaan qalqalah yang disebabkan huruf-hurufnya berharokat selain fathatain yang terletak di akhir kata yang diwakafkan. Contohnya, fayauma izil la yu'azzibu azabahu ahad. Inna rabbaka labil mirsad. Di situ terdapat huruf qalqalah diwakafkan di akhir kata. Nah, yang pertama ada huruf dal, yang kedua huruf dal juga. Yang penting huruf dal tersebut tidak berbaris fathatain atau tanwin fathah. Nah, maka cara membacanya harus diberikan tekanan yang kuat agar menghasilkan bunyi bergema atau bergetar yang kuat juga. Sampai di sini materi pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat belajarnya anak-anak sekalian dan tetap dibimbing oleh orang tuanya dan selalu jaga kesehatannya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.